Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puja dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu, perkenalkan, nama saya Dina Aulia dari kelas Akuntansi 19C, Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Makassar. Ucapan terima kasih kepada dosen mata kuliah kami, mata kuliah auditing, yaitu Ibu Saidah Said, SE MAK. Nah, pada kesempatan kali ini, saya Dina Aulia akan menjelaskan materi mengenai laporan akuntan. Sebelum kita membahas lebih mendalam mengenai laporan akuntan, terlebih dahulu kita harus mengetahui yang namanya laporan keuangan. Apa sih itu laporan keuangan? Nah, laporan keuangan merupakan proses akhir dalam sebuah proses akuntansi yang mempunyai peranan penting bagi pengukuran dan penilaian kinerja sebuah perusahaan. Perusahaan di Indonesia, khususnya perusahaan yang sudah go public, diharuskan untuk menyusun laporan keuangan setiap periodenya. Nah, menurut Ikatan Akuntan Indonesia pada tahun 2009, laporan keuangan mempunyai tujuan untuk memberikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja, dan arus kas perusahaan yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam rangka membuat keputusan-keputusan ekonomi serta menunjukkan pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber-sumber daya yang dipercayakan kepada mereka. Nah, masuk pada laporan akuntan. Laporan akuntan terdiri menjadi dua. Yang pertama, lembaran opini yang merupakan tanggung jawab akuntan publik, di mana akuntan publik memberikan pendapatnya terhadap kewajaran laporan keuangan yang disusun oleh manajemen dan merupakan tanggung jawab manajemen. Yang kedua, laporan keuangan yang terdiri dari neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, laporan catatan atas laporan keuangan, yang antaranya berisi dari bagian umum menjelaskan latar belakang perusahaan, kebijakan akuntansi, dan penjelasan atas pos-pos neraca dan laba rugi. Selanjutnya, informasi tambahan berupa lampiran mengenai perincian pos-pos yang penting setiap perincian piutang, tipe tetap, hutang, beban umum, dan administrasi serta beban penjualan. Kemudian perlu diketahui bahwa tanggal laporan akuntan harus sama dengan laporan selesainya pekerjaan lapangan dan tanggal surat pernyataan langganan, karena menunjukkan sampai tanggal berapa akuntan bertanggung jawab untuk menjelaskan hal-hal penting yang terjadi. Jika sesudah tanggal selesai pekerjaan lapangan, terjadi peristiwa penting yang jumlah materialnya mempunyai pengaruh terhadap laporan keuangan yang diperiksa, dan saat itu laporan audit belum dikeluarkan, maka auditor harus menjelaskan kejadian penting tersebut dalam catatan laporan keuangan dan lembaran opini. Nah, dalam laporan akuntan terdapat pula jenis-jenis pendapat akuntan. Apa saja itu? Mari simak penjelasannya. Nah, ada pun jenis-jenis pendapat akuntan, yaitu yang pertama, pendapat wajar tanpa pengecualian. Nah, ini diberikan karena auditor telah melaksanakan pemeriksaan sesuai dengan standar auditing, mengumpulkan bahan bukti yang cukup, tidak menemukan adanya kesalahan material atas penyimpangan dari pabu laporan keuangan, telah menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material untuk posisi keuangan, hasil usaha, perubahan ekuitas, dan arus kas. Kemudian, pendapat wajar tanpa pengecualian dengan bahasa penjelasan yang ditambahkan dalam laporan audit bentuk baku. Nah, ini diberikan karena terdapat keadaan tertentu yang mengharuskan auditor menambahkan paragraf penjelasan, namun tidak mempengaruhi pendapat wajar tanpa pengecualian. Nah, penjelasan apa yang dimaksud? Penjelasan yang dimaksud yaitu yang pertama, pendapat wajar
didasarkan atas laporan auditor lain, kemudian mencegah laporan keuangan yang menyesatkan karena keadaan luar biasa, kemudian keyakinan auditor dengan transaksi yang kelangsungan hidup entitas, namun auditor juga mempertimbangkan rencana manajemen. Kemudian perubahan penerapan PABU dan metode penerapan yang material di antara dua periode akuntansi. Selanjutnya berhubungan dengan laporan keuangan komparatif, kemudian data keuangan kuartalan tertentu tidak disajikan atau tidak direview. Kemudian informasi tambahan yang penyajiannya menyimpang dari pedoman dihilangkan dan auditor tidak melengkapi dengan prosedur audit yang terkait atau auditor tidak dapat menghilangkan keraguan atas informasi tambahan tersebut. Nah, pendapat akuntan yang ketiga yaitu pendapat wajar dengan pengecualian. Nah, diberikan karena penyajian laporan keuangan telah wajar dalam semua hal yang material. Laporan keuangan telah sesuai dengan PABU kecuali untuk hal yang dikecualikan. Dalam hal ini, pengecualian seperti apa yang dimaksud? Jadi, pengecualian yang dimaksud yaitu tidak ada bukti kompeten yang cukup, adanya pembatasan lingkup audit, auditor tidak dapat memberikan unqualified dan disclaimer, dan kemudian auditor yakin laporan keuangan menyimpang dari PABU secara material namun tidak dapat memberikan adverse. Kemudian auditor harus menjelaskan semua alasan yang menguatkan dalam satu atau lebih paragraf terpisah yang dicantumkan sebelum paragraf pendapat. Selanjutnya, auditor harus mencantumkan bahasa pengecualian yang sesuai dengan menunjukkan ke paragraf penjelasan di dalam paragraf pendapat. Kemudian harus berisi kata kecuali untuk atau pengecualian untuk. Nah, pendapat yang keempat yaitu pendapat tidak wajar. Ini diberikan karena menurut pertimbangan auditor, laporan keuangan secara keseluruhan tidak disajikan secara wajar sesuai dengan PABU. Harus dijelaskan dalam paragraf yang terpisah sebelum paragraf pendapat. Alasan yang mendukung pendapat tidak wajar dan dampaknya terhadap laporan keuangan. Dan yang kelima, pendapat tidak memberikan pendapat. Nah, ini diberikan karena auditor tidak dapat merumuskan pendapat tentang kewajaran laporan keuangan sesuai dengan PABU. Auditor tidak melaksanakan audit yang lingkupnya memadai untuk memberikan pendapat. Nah, auditor harus menunjukkan dalam paragraf terpisah semua alasan substantif yang mendukung pembatasan tersebut. Auditor tidak harus menunjukkan prosedur yang dilaksanakan dan menjelaskan karakteristik auditnya dalam paragraf lingkup audit bentuk baku. Nah, di dalam laporan akuntan terdapat pula kesimpulan audit dan pelaporan. Nah, seperti apa itu? Baik, simak berikut penjelasannya. Kesimpulan audit dan pelaporan terdiri dari yang pertama, penyajian laporan mengikuti arus informasi-informasi yang diperoleh auditor melalui tahapan-tahapan audit sebagai berikut. Yang pertama, pengumpulan informasi latar belakang pada tahap audit pendahuluan. Kemudian, menetapkan tujuan audit yang sesungguhnya berdasarkan hasil review dan pengujian terhadap sistem pengendalian manajemen. Kemudian, pengumpulan bukti-bukti audit dan pengembangan temuan yang berkaitan dengan tujuan audit pada tahap audit berlanjutan. Kemudian, menarik kesimpulan berdasarkan bukti-bukti audit yang berhasil dikumpulkan. Kemudian, merumuskan rekomendasi. Kemudian, menyatakan ruang lingkup audit yang telah dilakukan sesuai dengan tahap audit. Auditor mengorganisasikan laporan hasil auditnya berdasarkan apa saja yang dilakukan dan yang ditemukan selama melaksanakan tahapan-tahapan audit. Nah, yang kedua, penyajian dengan menggunakan cara ini menitikberatkan pada kepentingan para pengguna laporan hasil audit. Dalam penyajian ini, auditor mengikuti format sebagai berikut. Yang pertama, penyajian informasi latar belakang. Kemudian, kesimpulan audit disertai dengan bukti-bukti yang cukup untuk mendukung kesimpulan audit. Kemudian, rumusan rekomendasi. Kemudian, ruang lingkup audit. Kemudian, tujuan audit manajemen adalah untuk menemukan kekurangan dan kelemahan dalam pengolahan berbagai program atau aktivitas dalam perusahaan. Biasanya pengguna laporan lebih berkepentingan pada hasil audit yang merupakan indikasi terjadinya berbagai kekurangan atau kelemahan dalam pengolahan program atau aktivitas dalam perusahaan. Nah, yang ketiga, informasi latar belakang. Informasi latar belakang merupakan informasi umum tentang perusahaan dan program atau aktivitas yang diaudit.
Pada bagian ini, auditor harus mampu memberikan gambaran umum tentang tujuan dan karakteristik perusahaan serta program atau aktivitas yang diaudit, sifat, ukuran program, serta manajemen organisasi dan manajemennya. Nah, yang keempat, kesimpulan dan temuan audit meyakinkan pengguna laporan audit. Auditor harus menyajikan temuan-temuan yang diperoleh sebagai pendukung setiap kesimpulan yang dibuat. Kesimpulan dalam audit manajemen selalu dibuat berdasarkan temuan-temuan yang diperoleh pada saat melakukan audit, baik temuan yang berhubungan dengan kriteria, penyebab maupun akibat. Dalam menyajikan temuan audit, apa saja yang harus diperhatikan oleh auditor? Nah, yang harus diperhatikan oleh auditor yaitu yang pertama, judul bab harus mengidentifikasikan pokok persoalan dan sedapat mungkin juga arah dari temuan. Kemudian, pokok-pokok setiap temuan harus dipikirkan secara singkat dan harus mengungkapkan kepada pengguna akan adanya uraian yang mendukung dan menjelaskan pokok-pokok temuan. Kemudian, auditor harus menggambarkan kepada pengguna laporan tentang hal-hal yang ditemukan, baik secara negatif maupun positif, apa penyebab dan akibat dari temuan tersebut. Kemudian, dalam penyajian temuan ini, auditor juga harus mempertimbangkan dan mengevaluasi komentar para pihak yang berkaitan dengan program atau aktivitas yang diaudit. Kemudian, semua penyajian temuan harus diakhiri dengan suatu pernyataan yang menjelaskan sikap akhir auditor atas dasar pertimbangan yang matang terhadap informasi yang diperoleh. Nah, ada pula pertimbangan auditor atas kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya terdapat dalam PSA nomor 30 YAPI pada tahun 2011. Diantaranya, yang pertama, auditor bertanggung jawab untuk mengevaluasi apakah terdapat kesanksian besar terhadap kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya dalam periode waktu kurang dari 1 tahun. Kemudian, auditor harus mengevaluasi apakah terdapat kesanksian besar mengenai kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya dalam jangka waktu pantas. Dengan cara seperti apa? Pertama, mempertimbangkan apakah hasil prosedur yang dilaksanakan dalam perencanaan, pengumpulan bukti audit untuk berbagai tujuan audit dapat mengidentifikasi tentang adanya kesanksian besar mengenai entitas dalam mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan. Nah, selanjutnya, auditor yakin terdapat kesanksian besar mengenai entitas dalam mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan dan ia harus memperoleh informasi mengenai rencana manajemen untuk mengurangi dampak dan kondisi peristiwa tersebut. Kemudian, menentukan apakah rencana tersebut dapat efektif dan dilaksanakan. Nah, selanjutnya, setelah mengevaluasi rencana manajemen, auditor mengambil kesimpulan apakah ia masih memiliki kesanksian besar mengenai entitas dalam mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan. Nah, kemudian auditor tidak bertanggung jawab untuk memprediksi kondisi dan peristiwa yang akan datang. Kemudian, jika setelah mempertimbangkan kondisi atau peristiwa yang diidentifikasi secara keseluruhan, auditor masih merasa terdapat kesanksian besar mengenai entitas dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya, auditor harus mempertimbangkan rencana manajemen. Nah, pertimbangan auditor yang berhubungan dengan manajemen yaitu sebagai berikut. Rencana untuk menjual aset, rencana penarikan utang atau rekonstruksi utang, rencana untuk mengurangi atau penundaan pengeluaran, dan yang terakhir, rencana untuk menaikkan modal pemilik. Selanjutnya, auditor tidak perlu merancang prosedur audit dengan tujuan tunggal untuk mengidentifikasi jika menunjukkan kesanksian besar mengenai entitas dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya. Nah, berikut merupakan contoh prosedur yang mengidentifikasi kondisi atau peristiwa tersebut. Yang pertama, prosedur analitik, review terhadap peristiwa kemudian review terhadap kepatuhan tentang syarat-syarat utang dan dalam perjanjian penarikan utang, kemudian pembacaan notulen dapat pemegang saham, dewan komisaris, dan komite atau panitia yang penting yang dibentuk. Kemudian permintaan keterangan kepada penasihat hukum entitas tentang perkara pengadilan, tuntutan dan pendapatnya mengenai hasil suatu perkara pengadilan yang melibatkan entitas tersebut. Kemudian konfirmasi dengan pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa dan pihak ketiga mengenai rincian perjanjian penyediaan atau pemberi bantuan keuangan.
Nah, jika telah dilakukan, jika informasi keuangan prospektif sangat signifikan bagi rencana manajemen, auditor harus meminta kepada manajemen tentang informasi tersebut dan harus mempertimbangkan cukup atau tidak dukungan terhadap asumsi signifikan yang melandai informasi itu. Auditor harus menaruh perhatian khusus atas asumsi yang material bagi informasi keuangan prospektif, rentan atau mudah sekali berubah, tidak konsisten dengan tren masa lalu. Kemudian, apabila auditor tidak menemukan kesangsian terhadap laporan yang ia audit, maka auditor memberikan pendapat wajar tanpa pengecualian. Dan yang terakhir, apabila auditor menyaksikan usaha suatu entitas tertentu dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya yang mengevaluasi rencana manajemen, jika rencana manajemen tidak dapat mengurangi kondisi negatif yang akan terjadi, maka auditor menyatakan tidak memberikan pendapat. Dan yang terakhir, apabila auditor menyaksikan usaha suatu entitas tertentu dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya dan mengevaluasi rencana manajemen, jika rencana manajemen tidak dapat mengurangi kondisi negatif yang akan terjadi, maka auditor menyatakan tidak memberikan pendapat. Nah, selanjutnya jenis-jenis laporan akuntan. Jenis-jenis laporan akuntan terdiri menjadi dua. Nah, apa saja itu? Nah, jenis laporan akuntan yang pertama yaitu laporan auditor bentuk baku. Laporan auditor bentuk baku harus menyebutkan laporan keuangan dan diaudit dalam paragraf pengantar, menggambarkan sifat audit dalam paragraf lingkup audit, dan menyatakan pendapat auditor dalam paragraf pendapat. Nah, untuk laporan auditor bentuk baku bisa digunakan untuk satu kesatuan untuk laporan keuangan atau komparatif. Nah, ada pula unsur-unsur yang terkandung dalam laporan akuntan bentuk baku ini. Dapat kita lihat dari contoh berikut. Nah, adapun unsur-unsur pokok yang terdapat pada contoh tersebut dalam laporan akuntan bentuk baku yaitu suatu judul yang memuat kata independen, suatu pernyataan bahwa laporan keuangan yang disebutkan dalam laporan auditor telah diaudit oleh auditor, kemudian suatu pernyataan bahwa laporan keuangan adalah tanggung jawab manajemen perusahaan dan tanggung jawab auditor terletak pada pernyataan pendapat atas laporan keuangan berdasarkan atas auditnya. Kemudian suatu pernyataan bahwa audit dilaksanakan berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Kemudian, suatu pernyataan bahwa standar auditing mengharuskan auditor merencanakan dan melaksanakan auditnya agar memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. Kemudian, suatu pernyataan bahwa audit meliputi pemeriksaan atas dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah, dan pengungkapan laporan keuangan. Kemudian, penentuan prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi-estimasi signifikan yang dibuat manajemen. Kemudian, penilaian penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. Nah, selanjutnya, suatu pernyataan bahwa auditor yakin bahwa audit yang dilaksanakan memberikan dasar memadai untuk memberikan pendapat. Kemudian, suatu pendapat mengenai apakah laporan keuangan menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan perusahaan keuangan pada tanggal neraca dan hasil usaha, dan arus kas untuk periode berakhir pada tanggal sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Kemudian, tanda tangan, nama rekan, nomor izin akuntan publik, nomor izin usaha kantor akuntan publik, dan yang terakhir tanggal laporan auditor. Nah, itulah tadi penjelasan mengenai laporan akuntan dari saya. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.